Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu. Saya guru di SMP Negeri 1 Langgudi. Assalamualaikum. Gimana kabarnya hari ini semuanya? Alhamdulillah luar biasa ya, pagi hari ini kayaknya segar-segar semua nih. Oke ya. Baik, terima kasih. Semoga kita semua ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat dan terus menjaga kesehatan. Oke, baik. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita sama-sama berdoa ya semua. Nah, Ibu minta untuk ketua kelas silakan untuk bisa memimpin doa. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oh ya, sekretaris ada yang tidak hadir nggak ini hari ini? Hadir semua. Oh hadir semua ya? Bagus sekali ya. Memang kelas ini kelas unggulan ya. Ya mudah-mudahan tetap seperti ini kehadirannya setiap hari ya. Oke, baik. Sebelum itu kita akan memulai pembelajaran ini dan Ibu akan mengajak kalian untuk bisa kembali mengingat pembelajaran kita terdahulu waktu di kelas 1 ya. Kira-kira materi kelas 1 itu adalah materi apa ya? Menggambar ragam hias, flora, fauna, dan alam benda. Oke, good. Ternyata masih ingat ya? Oke, baik. Jadi menggambar ragam hias, flora, fauna, dan alam benda. Nah, kalau menggambar ragam hias, flora, dan fauna, tentu ada yang disebut dengan tumbuh-tumbuhan, ada hewan, ada alam benda. Oke ya. Nah, kalau untuk flora itu kira-kira objeknya apa saja? Oke, tumbuh-tumbuhan. Jadi spesifiknya kalau untuk tumbuh-tumbuhan itu kira-kira apa aja jalannya? Ada batang, ada akar, ya. Jadi masih banyak lagi. Komponen-komponen yang ada di dalam tumbuhan itu juga bisa kita jadikan sebagai objek menggambar, ya. Misalnya kalau untuk daun kan bisa nih kita menggambar pin hias, bunga dan sebagainya ya. Oke, baik. Nah, selain dari itu kira-kira untuk objek hewan apa aja yang bisa nanti kalian gambar? Sayap. Ada sayapnya, Ada ada kepalanya, ya. Jadi mungkin pernah kalian lihat itu ada lukisan-lukisan burung atau harimau, kelinci, tetapi secara utuh bisa juga mengambil beberapa bagian yang ada di hewan itu, ya. Kakinya kek, sayapnya kek, kepalanya aja dan lain sebagainya. Oke. Nah, kemudian yang kedua adalah alam benda tadi. Kira-kira alam benda itu terbagi, kalau nggak salah ya, itu dibagi menjadi dua. Kira-kira alam benda apa saja? Jadi benda-benda yang boleh berbentuk kubus ataupun silinder. Nah, kalau untuk kubus dari ciptaan apa ya? Ciptaan Tuhan. Kira-kira apa? Ada yang lain? Ya, boleh. awan. Batu, ada awan.
kita cermati, kita amati apa-apa yang ada di dalamnya, baru nanti kita gambar. Contoh dengan objek secara langsung. Selain dari itu, kira-kira contoh yang lain adalah misalnya buah-buahan ini. Ya, jadi buah-buahnya itu ditaruh di mangkok, kemudian disimpan di atas meja, kemudian disusun, ya, disusun sedemikian rupa terkait dengan prinsip-prinsipnya nanti ya. Nah, apa yang dilihat itu nanti yang akan digambar persis seperti yang dicontohkan itu. Paham sampai di sini ya? Paham. Oke, good. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, silakan. Bisakah mengambil objek secara tidak langsung? Bisa atau tidak? Bisa. Bisa, sangat bisa sekali ya. Contohnya kira-kira apa? Kalau misalnya modelnya secara tidak langsung. Foto. Iya. Mengambil dari handphone, Dari handphone, ada lagi. mengambil dari poster, Dari video, apa lagi? Dari poster, apa lagi? Dari foto, ya. Bagus sekali. Jadi terkait dengan masalah objeknya dan sebagainya sudah dijelaskan oleh teman-teman kalian juga, itu ada yang bisa diambil secara langsung dan ada yang secara tidak langsung. Baik, kita lihat di sini ya, di tayangan ini. Ya, perhatikan pada hari ini kita masuk ke materi menggambar model. Ya. Untuk kompetensi dasarnya adalah jelas di layar, bisa lihat? Ya. Jadi memahami unsur, prinsip dan teknik serta prosedur menggambar menggunakan model dengan berbagai bahan. Nah, sekarang kalian cermati gambar ini ya. Bisa dilihat ya? Nah, ini. Di sana terdiri dari beberapa objek. Ada objek apa saja? Di sana terdiri dari beberapa objek. Ada objek apa saja? Ada manusia. Hewan. Ada hewan. Kemudian, kira-kira menurut pengamatan kalian, selain dari objek tadi, kira-kira apa lagi yang terdapat di dalam gambar ini? Kemudian, kira-kira menurut pengamatan kalian, selain dari objek tadi, kira-kira apa lagi yang terdapat di dalam gambar ini? Ya, ada yang bisa? Unsur dan prinsip. Oke, ada unsurnya, ada prinsipnya. Kira-kira apa lagi? Selain dari itu, alat dan bahan, alat dan bahan. Selain dari itu apa lagi kira-kira? Ada tekniknya. Jadi kalian mengamati gambar itu, kira-kira misalnya untuk objek yang pertama, untuk objek manusia, itu menggunakan teknik apa? Nah, kemudian itu tanya nih, yang nomor 2, gambar nomor 2, ada unsur garis kah? Ada unsur garis? Ada tidak? Unsur garisnya yang mana itu? Ada tidak? Unsur garisnya yang mana itu? Sambungan dari, kan tadi kan penjelasan bahwa titik itu adalah siapa yang bisa tadi? Titik. Titik yaitu unsur seni rupa yang paling sederhana. Kemudian dari titik itu ya, tarikan antara dari titik yang satu ke titik yang lain akan membentuk sebuah Garis. Nah, kalau kita menggambar bunga, otomatis yang kita gunakan juga termasuk kepada unsur itu, atau tidak? Masuk unsur? Masuk unsur garis ya? Oke, good. Nah, selanjutnya konsep, prinsip, prosedur di dalam menggambar model. Nah, ini merupakan kegiatan yang diawali dengan menentukan objek model yang akan digambar. Setiap kita memulai kegiatan menggambar, tentu kita harus memilih objek.
langsung ya. Baik. Kita sama-sama melihat tayangan. Unsur, prinsip, teknik, dan prosedur menggambar menggunakan model dengan berbagai bahan. Kemudian selanjutnya Bujur sangka. ada bujur sangka. Nah, ini kesemuanya adalah termasuk kepada benda-benda yang berbentuk geometris ya, kalau di pelajaran kelas 1 ya, geometris ya. Kemudian ada juga ada tahu. Nah, lalu kita masuk kepada konsep prosedur menggambar model. Ya. Pertama, menggambar model dituntut ketepatan bentuk dan karakter objek yang akan digambar. Kita harus tahu karakternya. Ya. Nah, misalnya terkait dengan di situ kan ada prinsipnya tadi ya, tentang menggunakan prinsip. Prinsip keseluruhan terbagi menjadi berapa? 4. Oke, good. Kira-kira? Yang pertama proporsi. Ada proporsi, Yang kedua komposisi. posisi, Yang ketiga keseimbangan. keseimbangan, Dan yang terakhir adalah kesatuan. kesatuan. Bagus sekali ya. Nanti kalau kalian menggambar itu betul-betul harus memperhatikan itu. Ya. Kemudian yang kedua adalah objek gambar diletakkan sesuai dengan jarak pengamatan kita. Jangan sampai nanti benda yang kita gambar itu kita letakkan jauh, ya, jauh. Kemudian itu nanti pengamatan kita itu nampak kecil, sehingga nanti jangan sampai pada saat kita menempatkan objek gambar ke media gambar itu akan kecil. Makanya itu harus disesuaikan, harus diatur terlebih dahulu. Ya, ketepatan antara objek gambar dengan media gambar. Halo, selamat Perhatikan pagi. semuanya di layar ya. Bagaimana kabarnya? Selamat datang di pembelajaran seni budaya. Pada pagi hari ini, kita akan masuk dalam materi, yaitu menggambar model dengan KD kompetensi dasar 3.1, yaitu memahami unsur, prinsip, teknik, dan prosedur menggambar menggunakan model dengan berbagai bahan. Kita mulai dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, yaitu yang pertama adalah menjelaskan pengertian gambar model. Lalu yang kedua ialah mengidentifikasi setiap jenis objek gambar model. Yang ketiga adalah mengidentifikasi karakter objek gambar model. Dan yang keempat adalah menggambar model sesuai karakter objek gambar. Pertama-tama, silakan kalian amati gambar di bawah ini. Jika kalian telah mengamati gambar di slide sebelumnya, silakan. Pertama-tama, silakan kalian amati gambar di bawah ini. Jika kalian telah mengamati gambar di slide sebelumnya, silakan kita masuk ke dalam konsep dan prosedur menggambar model. Konsep dan prosedur menggambar model merupakan kegiatan yang diawali dengan menentukan objek model yang akan digambar. Apa saja objek gambar model? Objek gambar model itu bisa berupa hewan, tumbuh-tumbuhan, manusia, dan benda-benda di alam sekitar kita. Bisa kalian saksikan gambar di bawah ini. Bentuk-bentuk objek gambar alam benda itu bisa berupa bola, kubus, bujur sangkar, kerucut, dan tabung. Bisa kalian perhatikan dan amati gambar di bawah ini.
Kita masuk ke dalam konsep dan prosedur menggambar. Yang pertama adalah menggambar model itu dituntut ketepatan bentuk dan karakter objek yang akan digambar. Bisa dilihat gambar di sebelahnya. Lalu yang kedua adalah objek gambar diletakkan sesuai dengan jarak pengamanan. Perhatikan gambaran sambil. Lalu yang ketiga adalah menggambar model terdiri dari berbagai unsur, yaitu garis, bidang, bentuk, tekstur, dan gelap terang. Kita melihat ya bahwa di komposisi itu adalah mengatur objek ya yang digunakan sebagai model gambar sehingga hasilnya tampak menarik dan indah. Ya. Jadi kalau kita misalnya meletakkan objek gambar ya, kita harus bisa mengatur komposisinya. Jangan sampai nanti terlalu besar atau terlalu kecil. Atau misalnya kayak gini, ada objek yang terlalu besar kemudian nanti kita letakkan di belakang. Atau misalnya ada benda yang lebih kecil kemudian dia berada di belakang sehingga itu tidak nampak. Makanya harus diperhatikan karakteristik daripada benda tersebut. Benda yang berada di depan itu harus lebih kecil dari benda yang berada di belakang. Nah sekarang komposisi itu terbagi menjadi berapa? Komposisi. Oke, komposisi ada 3 ya. Yang pertama adalah komposisi simetris. Yang kedua asimetris dan yang ketiga adalah komposisi sentral. Nah, kemudian untuk komposisi simetris. Apa itu komposisi simetris? Siapa yang bisa nih? Ayo yang semangat lah ya. Kok kayaknya loh, ya ini ya. Nah, bagaimana nih kalau kita perlu rehat sejenak? Oke ya? Ya, biar kalian semangat ya. Bisa nggak ya? Oke, baik. Sebelum kita melanjutkan, kita dengan Kesatuan yaitu keserasian dalam pengaturan objek gambar. Benda-benda
Oke, silakan untuk kelompok 2 menanggapi pertanyaan dari kelompok 3. Komposisi dibagi menjadi 3, yaitu komposisi simetris, komposisi asimetris, komposisi sentral. Komposisi simetris adalah benda atau model yang menjadi objek gambar diletakkan pada posisi seimbang antara sebelah kanan dan kiri. Kelompok 3 sudah bisa menerima penjelasan dari kelompok 2? Sudah paham? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi kami terkait dengan teknik dalam menggambar model. Teknik 1 akan dipaparkan oleh Cici Asmeti, yaitu saya sendiri. Teknik kedua oleh Nisa Baidatul Saripah. Teknik ketiga oleh Suli Susilawati. Teknik keempat oleh Adinda M. Salam. Teknik kelima oleh Nabila Turahman. Digunakan dalam menggambar model pensil. 1. Teknik arsir, yaitu teknik yang digunakan dengan cara menggoreskan pensil, spidol, tinta, atau berlipat. Teknik pointillis, yaitu cara untuk teknik menggambar atau melukis dengan titik-titik hingga membentuk objek. 3. Teknik gusset, yaitu teknik gelap, terang, atau tipis tebal. Teknik yang teknik aturan, yaitu membentuk objek gambar dengan satu warna sehingga menunjukkan letak siluet. Teknik ini tidak menyerapkan model. Ya, silakan. Jadi ada pensil, ada krayon, ada konten. Ya. Nah, jadi kalau untuk alat-alatnya sebenarnya itu masih banyak juga ya. Ya, tergantung kepada nanti juga tekniknya apa yang digunakan, kemudian alat-alat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buka satu lagi tinggal menit. Sore. Baik. Pembelajaran kita sudah hampir selesai ya. Selanjutnya mari kita simpulkan bersama terkait dengan pembelajaran kita pada hari ini. Baik. Pembelajaran kita sudah hampir selesai ya. Selanjutnya mari kita simpulkan bersama terkait dengan pembelajaran kita. Oke. Sudah? Ya. Jadi itu beberapa kesimpulan-kesimpulan yang bisa kalian pahami terkait dengan materi kita pada pembelajaran kali ini, dan sungguh luar biasa ya. Sampai nanti itu lagunya masalah, bukan masa lalu ya. Oke ya. Oke. Jadi baik. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada kesempatan kali ini ya, itu ingatkan kembali, jangan sampai nanti kalian sakit kemudian keluyuran kemana-mana sehingga tidak bisa mengikuti proses pembelajaran. Tetap semangat, oke ya? Baik. Selanjutnya kegiatan refleksi, saya bersama dengan peserta didik menarik kesimpulan dari hasil kegiatan pembelajaran.
Saya meminta kepada peserta didik untuk menyampaikan pesan belajarnya sebagai refleksi pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Tadi beberapa poin yang bisa kita ambil dari kelompok 1, 2, 3 ya, terkait dengan yang pertama pemaparan untuk kelompok 1 tentang research, kemudian kelompok 2 tentang riset, kemudian kelompok 3 terkait dengan alat dan bahan, kemudian kelompok yang terakhir itu adalah teknik ya, kemudian prosedur ya. Baik. Selanjutnya Ibu minta dari presentasi ini ya, Ibu kasih waktu hingga berapa ya? Hanya 5 menit? Boleh kurang ya? Antara 4 menit lah ya. Silakan kalian mencatat di buku catatan kalian terkait dengan apa yang sudah kalian tulis di LKPD ya. Tentang unsur, prinsip, kemudian ada teknik, prosedur, gambar model ya. Ibu kasih waktu 5 menit saja untuk mencatat di buku catatan. Silakan. Pembelajaran kita sudah hampir selesai ya. Selanjutnya mari kita simpulkan bersama terkait dengan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, silakan siapa yang bisa menyimpulkannya? Oke, silakan. Kesimpulan saya yaitu menggambar model adalah menggambar menggunakan model. Dalam menggambar model bisa menggunakan objek hewan, manusia, tumbuh-tumbuhan maupun model benda mati atau bisa dari kombinasi objek tersebut. Oke, bagus sekali. Siapa lagi yang bisa menyimpulkan? Oke, silakan. Kesimpulan dari saya yaitu sebelum menggambar model kita harus memahami unsur dan prinsip menggambar model terlebih dahulu. Oke, baik. Ada lagi yang menyimpulkan pembelajaran kita? Siapa lagi kira-kira? Oke, silakan. Unsur menggambar model terdiri dari titik, garis, bidang, bentuan, tekstur, dan gelas darah. Jadi unsur-unsurnya terdiri dari apa tadi kan? Ada titik, ya, kemudian garis, warna, tekstur, gelasan dan lain sebagainya. Ada lagi yang bisa menyimpulkan? Siapa ini? Oke, silakan. Bentuknya terdiri dari komposisi, satuan, dan Oke, sudah? Ya. Jadi itu beberapa kesimpulan-kesimpulan yang bisa kalian pahami terkait dengan materi kita pada pembelajaran kali ini ya. Sungguh luar biasa ya. Sebelum Ibu menutup pembelajaran ini, Ibu menginformasikan terlebih dahulu terkait dengan materi yang akan kita laksanakan pada pembelajaran berikutnya ya. Terkait dengan teknik dan juga prosedur. Karena nanti untuk pertemuan berikutnya kita sudah akan melaksanakan kegiatan praktek. Jadi nanti kalian menyiapkan peralatan gambar ya, buku tulis, buku gambar, kemudian alat-alat gambar dan lain sebagainya ya. Oke, baik. Sebelumnya Ibu ingin tahu nih ya, karena dari tadi tuh kayaknya asik banget pelajaran kita ya. Iya. Nah, Ibu pengen tahu nih perasaan kalian nih. Kira-kira bagaimana sih perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran ini? Ya. senang sekali Bu. Ya. Kami sangat senang sekali Bu. Oke. Kami jadi lebih paham terkait materi gambar model, kemudian unsur dan prinsipnya. Oke. Ya. Jadi lebih paham terkait dengan ya menggambar, terkait dengan prinsipnya, unsur dan lain sebagainya. Siapa sampai nanti ikut lagunya masalah bukan masa lalu ya? Iya. Oke ya. Nah, jadi ternyata ini ya luar biasa dan sukses saya ini ya dengan metode PBL kalian lebih paham bagaimana mencari solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada. Oke, sekali lagi beri aplaus yang luar biasa. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada kesempatan kali ini ya, Ibu ingatkan kembali untuk terus menjaga kesehatan, tetap menjaga pola makan dalam arti kata ya. Ini kan lagi musim hujan. Jangan sampai nanti kalian sakit kemudian berkeluyuran kemana-mana sehingga tidak bisa mengikuti proses pembelajaran. Tetap semangat, oke ya? Baik. Sebelum kita
Terima kasih untuk pertemuan kita hari ini dan kita berjumpa pada pembelajaran berikutnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.